Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ada sebuah video yaitu milik dari tabung wakaf umat ofisial, menarik untuk ditanggapi, menarik untuk dibantah, karena orang ini beranggapan seolah-olah yang disebut Wahabi tidak menguasai ilmu yang dia terangkan. Padahal menurut saya ilmu yang dia terangkan adalah ilmu pemula. Ya, ilmu pemula, bukan ilmu yang sudah dikenal oleh kalangan Wahabi, bukan. Jauh lebih tinggi Wahabi dibandingkan paparan orang ini. Menurut saya tidak ada apa-apanya orang ini menerangkan, yaitu ketika menerangkan tentang sifat Allah. Judulnya menarik, saudara. Belajar akidah aswaja yang benar. Jangan belajar akidah dari Wahabi, yaitu yang dibimbing langsung oleh Ustadz Al-Nuf Dinar LC. Wow, Al-Nuf. Saya pikir Arnold gitu, itu pemain film Amerika. Tapi Al-Nuf, Ustadz Al-Nuf ya. Kalau dari bahasanya biasanya adalah orang-orang Riau ya, Pekanbaru dan sekitarnya di sana. Nah, kalau saya orang Madura, Pak. Madura asli. Di sana juga gudangnya pemahaman seperti Bapak. Tapi kalau mengangkat apa yang diceramahkan, pasti kita akan mengenal. Yuk kita dengar dulu celoteh beliau ini, biar kita puas apa yang disampaikan beliau, apa benar atau tidak. Memprotes nanti membantah kalian akidah kalian berdasarkan akal, bukan berdasarkan dalil naqli, dalil akli. Dan kalau kita lihat ayat Al-Quran berdasarkan nasir para ulama, udah dia ada orang yang beranggapan, maksudnya Wahabi, yaitu duanya dia itu kepada Salafi yang mereka golongkan sebagai Wahabi ya, karena kalau baca judulnya, wow, judulnya itu luar biasa. Dia menyebutnya dengan istilah yaitu tadi, jangan belajar akidah dari Wahabi. Nah, berkaitan dengan tuduhan bahwa mereka menggunakan akal itu benar, tidak salah. Karena memang semua firman Allah, semua hadis Nabi yang diterima oleh mereka, yang dibaca oleh mereka, tidak bisa dikesan dari takwil mimpi-mimpinya gitu. Ya, takwil mimpi-mimpinya sebagaimana biasa dilakukan oleh Asy'ariyah, bukan ahli sunnah ya, oleh Asy'ariyah. Karena nanti kita akan juga berbicara siapa ahli sunnati wal jamaah, siapa Asy'ariyah. Nah, kita dalam konteks mereka tidak pakai dalil ya, ketika misalnya istawa alal arsh, atau misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu kan mereka tidak menggunakan dalil, tetapi menggunakan akal buat menakwil apa yang datang dari Al-Quran. Kemudian ada juga dulu saya didebat oleh
kalangan kelompok-kelompok minor Aswaja itu. Coba sekarang bagaimana kalau istawa dalam hal ini? Lah, ini berkaitan dengan bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Al-Quran. Artinya fil mawadi', yaitu di dalam tempat-tempat uslub-uslub dari susunan ayat-ayat dari penggalan, yaitu apa yang disebut dengan kalimat, ya, yang disebut dengan kalimat, misalnya kalam. Nah, kalau dicermati, misalnya kata istiwa itu kan ala atau ila, diikuti oleh kalimat ala dan ila. Maka ketika disebut istiwa, istawa, ilas sama misalnya, itu maknanya kalau dilihat dalam kamus-kamus Arab, ya, kamus-kamus Arab, istiwa di sini akan bermakna yaitu tadi qasada, jadi menuju. Sedangkan kalau ala itu fauq, atas. Jadi tidak semua istilah kata istawa itu artinya sama, kecuali kepada kalimat apa disandarkan kata istawa itu. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh orang ini, yaitu Ustadz Al-Nof Dinar. Bagaimana mempersepsikan kata istiwa misalnya, lalu tiba-tiba muncul kesimpulan Allah tidak bertempat. Tetapi kan memang tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Allah tidak bertempat misalnya. Itu kita tidak akan menemukan di dalam Al-Quran. Meskipun pontang-panting, bolak-balik dan sebagainya, tidak akan pernah menemukan. Nah, mari kita dengar lagi. Ayat Al-Quran itu menyuruh kita menggunakan akal untuk memahami agama. Itu banyak sekali ayat Al-Quran yang menyuruh kita menggunakan daya serapnya adalah daya serap Mu'tazilah. Afala taqilun misalnya. Itu lalu menghalalkan sekedar akal, pokoknya berakal. Artinya kalau memikirkan Allah, Allah itu harus disifatkan yang sesuai dengan keinginan mereka, bukan yang sesuai dengan keinginan Allah, yang sesuai dengan keinginan mereka. Tidak boleh bagi Allah memiliki sifat sama halnya dengan sifat yang ada pada diri manusia, harus dibuang semuanya. Misalnya kata yadun dan sebagainya. Ini menurut pikiran mereka gitu. Tidak boleh Allah bersemayam dan sebagainya. Jadi akalnya, feelingnya itu dipakai oleh dia, ya, untuk menyalahkan orang lain. Coba kalau dilihat itu dari sisi pemikirannya, ya, saya mengikuti pemikirannya, wah, luar biasa dia itu. Dalam upaya membenarkan akal, sampai berbicara tentang ilmu jarah wa ta'dil, ya. Atau yang dikenal dengan istilah rijalul hadis itu dipaparkan. Tapi itu sebenarnya tidak nyambung dengan pembicaraannya, karena hanya ingin pamer kalau dia itu punya kemampuan yang luar biasa, padahal sama sekali tidak.
justru makin menunjukkan kalau orang ini hanya berkedok dari yaitu tatanan berpikir ilmiah untuk membenarkan yang salah tadi, yaitu pemahaman Asy'ariyah. Inilah yang tentu saja jadi persoalan dalam umat Islam. Jadi dia mengatakan seolah-olah akal di atas segalanya, yaitu kama taqulul Mu'tazilah, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah berkata. Apa Mu'tazilatun itu? Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah berkata, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memikirkan tentang Allah. Al-akal itu di atas, yaitu kulla syai'in. Jadi Allah itu akal itu berada di atas segalanya. Apapun yang bertentangan dengan akal, maka yang harus dikalahkan itu yang bertentangan dengan akal. Termasuk firman-firman Allah itu dibuang semuanya, firman Allah diganti dengan tafsir akal-akalan. Ini berat banget ya, kalau kita pahami, berat banget. Barangkali ini ya, nanti kita akan sambung lagi pemahamannya dia seperti apa sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.